wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya, Guru Riki, mahasiswa Sekolah Guru Indonesia Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bagian dari evaluasi atau penilaian otentik, yaitu uraian non-objektif. Apa itu uraian non-objektif? Mari kita simak pemaparan. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Soal bentuk uraian non-objektif adalah rumusan soal yang menuntut sehimpunan jawaban berupa pengertian atau konsep menurut pendapat masing-masing siswa, sehingga pensekorannya sukar dilakukan secara objektif atau pensekorannya mengandung unsur subjektivitas. Pada soal bentuk non-objektif, skornya dinyatakan dalam bentuk rentangan karena hal-hal atau komponen yang diskor hanya diuraikan secara garis besar dan berupa kriteria tertentu. Contoh soal yang kurang baik. Buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa. Contoh di atas kurang baik karena panjang karangan tidak dibatasi dan apa yang dinilai dari karangan tidak diberitahukan kepada siswa. Sehingga contoh soal yang lebih baik dari soal di atas adalah buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa sebanyak kurang lebih 150 kata. Perhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan atau keterkaitan koherensi antar kalimat. Dari contoh soal di atas, kita bisa memberikan skor dengan rentang 0 sampai dengan 2 dengan kriteria jawaban. Pertama, kesesuaian antar judul dan isi cerita. Misal, judul sesuai dengan isi cerita, kita beri skor 2 dan lain sebagainya. 2. Ketepatan penulisan ejaan. Skor diberi rentang antara 0 sampai dengan 2. Misal, tidak ada kesalahan ejaan, maka kita beri skor 2 dan lain sebagainya. Ketepatan penulisan tanda baca, kita beri skor 0 sampai 2 rentangnya. Misal, bila ada kesalahan ejaan 1 sampai dengan 10 kata, maka kita beri skor 1. Ketepatan struktur kalimat, kita beri skor rentang 0 sampai dengan 2. Misal, lebih dari 2 kalimat yang strukturnya tidak tepat, maka kita beri skor 0 dan lain sebagainya. Dan kepaduan antar kalimat, misal semua kalimat padu, maka dari rentang 0 sampai dengan 2 kita beri skor 2 untuk semua kalimat yang padu dan lain sebagainya. Demikianlah penjabaran tentang uraian non-objektif, salah satu bentuk soal yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Semoga kita sebagai guru bisa melakukan penilaian secara otentik. Itu saja yang bisa kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini. Saya Guru Riki mohon undur diri. Semoga di lain kesempatan kita dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.